2, 3. Kelas Inspirasi Pontianak dari Katulistiwa Terbangkan Mimpi Anak Negeri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvani Hartati, panitia lokal berasal dari Kota Pontianak. Kota asli saya dari Kabupaten Sanggau. Nah, di sini pertama kali saya mengenal kelas inspirasi. Saya mendapat informasi dari sebuah forum di dalam grup online saya, itu di Aksi Sedap Pendidikan, di mana di situ ada yang men-share tentang kelas inspirasi. Nah, di situ saya mulai tertarik ketika saya melihat dari tujuan adanya kelas inspirasi, di mana di situ tertuliskan bahwa kelas inspirasi itu termotivasi untuk memotivasi anak-anak khususnya sekolah dasar untuk menggapai cita-cita mereka. Nah, saya situ kepikiran di mana saya juga sebagai seorang pengajar dan saya merasakan ketika anak-anak saya, ketika saya tanyakan apakah cita-cita kalian, dan banyak dari mereka yang tidak mengerti untuk tujuan mereka ke depannya. Kebanyakan dari mereka hanya berkata saya ingin menjadi seorang supir, saya ingin hanya membantu orang tua saya ingin main-main, dan mereka belum mengenal artinya persiapan untuk masa depan. Nah, oleh karena itu, dengan adanya kelas inspirasi total pertama kali di daerah Pontianak, saya ingin bergabung dan akhirnya saya mendaftar supaya saya dapat membantu anak-anak saya, adik-adik saya supaya dapat menggapai masa depan yang lebih cerah. Di bagian opening ini biasanya kalau saya sebagai seorang guru, kebetulan saya juga sekarang berprofesi sebagai seorang guru di salah satu SD di Kota Pontianak, biasanya selalu mencari cara bagaimana membuka pelajaran dengan sebaik mungkin supaya anak-anak tuh setiap harinya tuh mau dan tidak jemu ketemu saya gitu. Nah, apalagi kalau sama orang-orang baru, mereka tuh akan lebih lebih semangat kalau ketemu orang baru kayak gitu. Kita bisa memberikan ice breaking dalam bentuk tepuk-tepuk seperti tadi, ada tepuk semangat, terus bisa juga ada sebelum belajar itu kita pakai kayak mengajak mereka untuk bergerak dulu. Kita boleh contohkan. Nah, biasanya yang sering saya pakai di kelas ini namanya up and down. Jadi anak-anak tuh diajak untuk menari, tapi sambil menjelaskan atas itu mana, bawah itu mana, kiri mana, kanan mana. Karena mereka tuh sebenarnya kiri kanan itu pun sebenarnya masih bingung kayak gitu kan. Jadi kita sambil mengajarkan hal-hal yang sebenarnya berkaitan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, kami kasih contoh ya. Mungkin teman-teman pasien boleh sambil bantu, tapi kami contohkan dulu. Ini ada namanya musik lagu up and down atau atas bawah. Gerakannya kayak gini. Atas bawah, goyang goyang. Atas bawah, goyang goyang. Goyang ke kiri, goyang ke kanan. Up and down and shake, shake, shake. Up and down and shake, shake, shake. Shake to the kanan, shake to the left. Berputar, goyang, goyang. Banana, eat banana, post banana, post banana. Over banana, slice banana, slice banana. Mix banana, mix banana. Eat banana, eat banana.
kami ucapkan kepada seluruh relawan kelas inspirasi. Jadi awal mulanya itu saya bertemu dengan Kak Funun. Nah, Kak Funun ini salah satu alumni pengajar muda di Indonesia Mengajar. Nah, jadi seperti yang kita ketahui kan, kelas inspirasi itu turunan dari gerakan Indonesia Mengajar. Nah, karena Kak Funun, saya ini coba tanya Kak Funun, Kak, bisa nggak ya kalau seandainya kelas inspirasi ini kita bikin di Kota Pontianak? Karena seperti yang kita ketahui di kota lain atau di kabupaten lain itu sudah ada gerakan kelas inspirasinya, tapi Pontianak belum ada. Nah, saya tanya Kak Funun kan ini pengajar muda nih, pasti udah punya pengalaman kelas inspirasi kan? Saya tanya, Kak, kira-kira nih boleh nggak ya Kak? Pertama kakaknya ini agak ragu. Itu saya masih ingat bulan Desember. Nah, bulan Desember ini perjalanannya panjang ya teman-teman. Bulan Desember, lalu Kak Funun bilang, nanti aja ya Maya, karena kakaknya lagi persiapan nikah. Nah, saya masih ingat waktu itu. Masih ingat, oke, artinya Kak Funun menikah bulan Maret. Bulan April saya lagi Kak Funun. Kak Funun, jadi macam mana nih Kak Funun? Jadi tidak nih kelas inspirasi kita. Kak Funun bilang, kalau Maya yakin, ayolah. Kakak udah free dah nih, maksudnya udah dari persiapan nikahnya udah selesai gitu kan. Oke, akhirnya pertama tuh awalnya mulai saya, Kak Funun sama Kak Arum. Nah, kita bertiga kita ketok palu nih. Oke, kita sepakat bikin kelas inspirasi Pontianak. Nah, lalu kita open panlog. Ternyata panlog banyak ternyata, alhamdulillah. Itu udah saya rasa berarti bisa nih. Gitu. Responnya tuh udah baik gitu. Nah, lalu udah open panlog kita bikin per divisi, udah ada divisi acara, divisi logistik, MCN, PR. Nah, habis itu saya tanya lagi Kak Funun gimana caranya teman-teman panitia lokal ini punya gambaran kelas inspirasi? Karena jujur saya sendiri juga nggak punya gambaran tentang kelas inspirasi, cuma mendengar cerita dari Kak Funun. Nah, jadi akhirnya kemarin tanggal 9 Agustus, 1 bulan yang lalu, kita membuat yang namanya pra-KI, kelas inspirasi di salah satu sekolah di Kota Pontianak juga. Waktu itu di SDIT Darul Ihsan. Nah, dan itu alhamdulillah sekolahnya welcome, pokoknya anaknya itu dapat lah gitu. Nah, akhirnya saya rasa bisa nih KI di Pontianak kayak gitu. Nah, lalu saya cerita lagi, awal mulanya planning saya itu saya ingin membuat kelas inspirasi di Kota Pontianak itu 6 sekolah di setiap kecamatan yang ada di Kota Pontianak. Nah, tapi karena keterbatasan panitia lokal waktu itu akhirnya kita putuskan menjadi 4 sekolah. 4 sekolah yaitu hanya di Kecamatan Pontianak Timur, SD 27, Pontianak Tenggara, SD 37, Pontianak Barat 44 ya. Pontianak Kota 05. Nah, itu. Akhirnya kita sepakati 4 sekolah. Dan kebetulan juga kita jumlah inspiratornya itu pas. Nah, jadi pas seperti itu. Nah, jadi teman-teman, saya juga tidak menyangka gitu. Ternyata inspiratornya itu saya menyangka paling orang-orang Pontianak aja yang daftar gitu ya. Ternyata ada beberapa orang yang di luar Kota Pontianak gitu. Nah, untuk jumlah panitia lokal itu ada sekitar 44 dan 44. Lalu inspirator kita ada 18. Nah, jadi inspirator itu juga kita pilih awal mulanya itu dari 29 inspirator yang mendaftar. Nah, jadi tepuk tangan dulu dong untuk inspirator. Nah, jadi itu tadi cerita KI. Selain saya ketemu Kak Funun, lalu adanya KI di Kota Pontianak, juga saya belajar dari pengalaman saya. Jadi dulu saya pernah punya pengalaman mengajar di perbatasan di Sarawak, Malaysia. Nah, itu saya mengajar anak-anak Indonesia, tapi mereka tinggalnya di Malaysia. Nah, waktu itu saya bertanya kepada murid-murid saya nih yang di sana, "Nak, nanti kalau udah besar mau jadi apa?" Seperti itu. Mereka jawab seperti ini, "Cikgu, saya nanti mau jadi driver. Cikgu, nanti saya mau jadi tabur baja. Cikgu, nanti saya mau jadi pembang buah saja." Terus saya tuh kayak miris gitu, kedengarannya gitu, kenapa anak-anak memiliki cita-cita seperti itu gitu. Nah, driver itu teman-teman, driver yang untuk bawa truk sawit. Nah, kalau tabur baja itu di sana pupuk. Jadi mereka tuh cita-citanya pengen tabur baja, tabur pupuk saja, pengen tombak buah.
cuma pengen jadi tombak buah sawit aja gitu. Nah saya sedih gitu mendengar kenapa anak-anak ini cita-citanya ini ya. Pontianak itu gimana? Ya, saya bisa mendeskripsikan Pontianak kotaku sendiri. kenapa? Apa khas dari Pontianak? Khas dari Pontianak Banyak. apa? Corak insang. Hah? Corak insang, kayak corak insang. Terus? Segi makanannya peceri nanas. Terus tuh bagian Apa paceri nanas? peceri nanas. Paceri nanas. Ah. Oh, ada selain nanas gitu dah. Bukan, dia tuh sayur rempah cuman ada nanasnya. Oh, Jadi terus kuahnya terus. ada rempah. Terus apa lagi? Bagian banyak sih bingka berendam. Apa itu? Kue bingka. Oh, bingka rendam. Ah, Terus apa lagi? banyak sih. Itu aja. Kamu ada di mana? Di NTT. Nusa Tenggara Timur. Saya tapi di NTB. Oh iya ya.